Oke, kembali lagi bersama gua Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gua akan membahas salah satu crypto psychology yang bernama ya, satu suap lagi ya, ini istilah doang ya sebenarnya ya. Jadi banyak orang ya yang sudah memiliki kesempatan untuk berhenti dan menikmati apa yang dimiliki saat ini, namun banyak yang memilih untuk terus lanjut gitu ya, sampai kehilangan semuanya yang dimilikinya gitu. Karena manusia itu memiliki segalanya kecuali rasa cukup. Contohnya gimana ya? Kalian misal udah dapat ya selama bull market dapat cuan yang cukup gila gitu, 10 kali lipat dari portfolio kalian. Terus di saat bear market kalian masih coba-cobain untuk trading-trading dan akhirnya kalian kebakar lagi. Padahal kan itu adalah saat dimana kalian tuh harus stop dulu atau istirahat dulu gitu loh. Atau evaluasi dulu dari trade yang kalian udah lakuin dan lain-lain gitu ya. Kalian bisa stop dulu tapi kalian malah lakuin lagi sampai akhirnya ada beberapa portfolio yang kebakar dan akhirnya keuntungan tidak maksimal gitu kan. Nah ini gue mau ngomongin salah satu sejarah juga ya, ini adalah salah satu trader yang legendaris juga ya, namanya Jesse Livermore. Jadi pada tahun 1907, ia itu memperoleh keuntungan yang besar ya, dengan posisi short ketika terjadi keruntuhan besar di market ya. Dan memperoleh pusat kejayaannya dia selama masa The Great Depression 1930. Jadi dia itu short 2 kali, dapat dua-duanya gitu, dapat ratusan juta dolar ya. Di tahun kapan? Di tahun 1907 bayangin, 100 juta dolar atau sekitar 1,5 triliun di kurs sekarang ya, di 1907. Ya itu besarnya udah sangat-sangat besar gitu ya, sebelum inflasi dan lain-lain gitu ya. Dan Jesse Livermore ini menghasilkan lebih dari 100 juta dolar ya, ketika semua orang kehilangan uang. Bayangin, jadi di saat yang lain jadi orang miskin, ya, dia jadi orang kaya sendiri gitu. Tapi ternyata dia itu nggak stop ya. Dia itu nggak berhenti, dia mulai lagi, dan setelah Great Depression, dia mulai nge-short lagi karena dia pikir ya, market bakal turun lagi dan akhirnya ya dia kena bantai market dan akhirnya bangkrut gitu. Padahal ya dia itu punya opsi untuk stop dulu, udah cukup 100 juta dolar itu 1,5 triliun. Pada saat itu udah sangat 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 besar, ya dibandingkan sekarang. Karena inflasi sekarang jauh lebih besar gitu kan ya. Tapi ya dia tetap terus maju dan karena dia nggak punya merasa puas gitu ya, atau nggak punya merasa cukup, dia maju terus dan akhirnya ya dia kena bakar lagi gitu. Jadi semua yang udah dia lakuin, yang udah dia trading-in itu hilang lagi gitu dan akhirnya dia bangkrut pada saat itu. Dan ini juga nyambung ya ke salah satu hal yaitu TP sama dengan take profit bukan take picture. Karena gua lihat juga ya banyak orang tuh yang nggak take profit ya, TP itu bukan take profit tapi take picture gitu. Itu adalah salah satu kesalahan yang fatal menurut gua. Karena di saat ya kita itu take picture, bukan kita malah take profit, itu biasanya adalah potensi memang topnya di sana. Misal kita ngelong, ya kita malah take picture, bukan malah take profit, itu kita nggak lama bakal turun marketnya. Gue yakin seperti itu. Kenapa? Karena gue udah mencoba ini dan gue udah melalui fase ini gitu ya. Karena apa? Karena ya itu puncak psikologinya manusia, puncak FOMO-nya manusia, dia screenshot, dia pamerin ke temennya gitu. Dan biasa di saat dia pamerin PNL ke temennya, itu artinya apa? Berarti money management dia nggak bener gitu. Karena gini logikanya, kalau misalnya ya, gue udah biasa dengan profit 100 juta gitu sekali trade, ya gue ngapain harus pamer ke temen gue? Tapi kalau misalnya tiba-tiba gua sekali trade langsung profit 2 miliar, pasti gua pamerin gitu. Kenapa? Karena gua dapat sekali trade itu 2 miliar tuh cukup besar menurut gua gitu ya. Dan belum pernah juga kalau misalnya trade future langsung 2 miliar tuh belum pernah. Jadi itu pasti gua pamerin gitu. Jadi itu udah bisa gua jamin ya, risk management dia itu nggak bener. Risk per trade dia bakal over menurut gua ya. Harusnya 1% jadi 10%. Makanya kebetulan lagi bener jadi dia dapat uang ya lebih banyak gitu ya. Nah ini ya, kalian harus ingat salah satu perkataan gue ini yang tadi gue bilang, orang yang take picture bukan take profit adalah orang yang over leverage dan juga over risk. Karena apa? Karena yang tadi udah gue jelasin juga. Kalau misalnya profit dia emang udah biasanya 50 juta nih sekali trade ya, dia ngapain screenshot. Kalau misalnya orang udah normalnya 1 M sekali trade ya ngapain dia screenshot gitu. Tapi kalau misalnya orang bisa 1 M tiba-tiba langsung dapat 100 M pasti dia screenshot gitu. Oke mungkin jadi segitu aja ya untuk modul kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di modul yang selanjutnya.